Assalamualaikum Sobat Muslim semua. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberi petunjuk dari Allah supaya tetap di jalan yang benar. Sebelum lanjut silakan klik tombol subscribe di bawah supaya channel ini terus berkembang dan terus menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini dibangun pada abad 15 Masehi, masa Kesultanan Demak. Masjid Demak dibangun oleh Raden Patah, dibantu oleh Wali Songo, termasuk Sunan Kalijaga. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dikisahkan turun-temurun, Masjid Demak dahulu adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang lantas mendasari Demak mendapat sebutan Kota Wali. Raden Patah dengan para Wali Songo sepakat untuk berencana mendirikan Masjid Agung atau Masjid Jami Demak Bintoro. Selain akan dipergunakan sebagai tempat ibadah bagi kaum muslimin kepada Allah SWT, masjid tersebut juga merupakan simbol terhadap syiar dakwah agama Islam. Alkisah, seluruh bahan untuk pembangunan masjid telah terkumpul, termasuk saka utama atau saka guru masjid tersebut, kecuali saka guru yang mestinya dibuat oleh Sunan Kalijaga. Seperti disepakati sebelumnya, saka guru sebelah barat laut disiapkan oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Bukan Sunan Kalijaga namanya jika bingung lantaran terlambat membuat saka guru. Konon, Sunan Kalijaga segera mengumpulkan tatal atau serpihan-serpihan sisa kayu pembuat bahan bangunan Masjid Demak. Dengan keahlian, ilmu dan kesaktiannya, Sunan Kalijaga lantas mengikatnya sedemikian rupa sehingga berbentuk saka guru yang sama ukurannya dengan tiang para Wali Songo lainnya. Saka guru atau tiang itu kemudian disebut dengan saka tatal. Pembuatan saka guru Masjid Demak berbahan dasar tatal itu ternyata mengandung makna mendalam. Dia melambangkan tentang persatuan dan kesatuan. Meski dari bahan bekas yang seolah tak bermanfaat, setelah ditata ternyata tatal ini bisa sekuat dan seindah saka guru lainnya. Saka tatal bak sapu lidi. Sebuah lidi memang kurang bermanfaat, tetapi jika dikumpulkan menjadi satu akan bermanfaat, misalnya untuk menyapu. Sapu lidi juga berlipat-lipat lebih kuat ketimbang sebuah lidi. Dikutip dari buku, Brawijaya Moksa detik-detik akhir perjalanan hidup Prabu Majapahit, untuk melancarkan rencananya itu, para wali masing-masing mendapatkan tugas mencari sebuah saka guru tiang dari kayu jati. Alasan mereka menggunakan kayu jati selain berkualitas tinggi adalah kayu jati bagi para wali sangat melambangkan makna kesejatian. Maka dari itu, para wali Songo bahu-membahu dalam mewujudkan tugas yang diberikan Raden Patah, yakni saat membuat saka guru dari gelondongan kayu jati yang seragam ukurannya, motif atau modelnya. Saat yang lain sibuk bahu-membahu, tetapi Sunan Kalijaga belum menampakkan batang hidungnya. Kemanakah gerangan Sunan Kalijaga pada saat-saat penting seperti itu justru belum muncul. Padahal, hari itu adalah hari Kamis, dan karena keesokannya harinya adalah hari Jumat, maka Masjid Jami akan dipakai menunaikan salat jamaah Jumat. Sorenya, Sunan Kalijaga baru menampakkan dirinya. Melihat saka guru dari para koleganya sudah rampung, maka Sunan Kalijaga berpikir keras, bagaimana caranya agar ia dapat merampungkan tugasnya. Insya Allah, saya akan mengerjakan tugas ini dengan baik, begitu jawab Sunan Kalijaga ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan seputar tugasnya. Raden Patah serta para wali Songo pun bertanya-tanya dalam hati, bagaimanakah cara Sunan Kalijaga menyelesaikan tugasnya. Sunan Kalijaga lalu berjalan-jalan di area masjid sambil melihat-lihat keadaan sekitarnya. Ketika melihat tatal-tatal sisa potongan kayu kecil-kecil dari kayu jati, tiba-tiba Sunan Kalijaga mendapatkan inspirasi. Bagaimana jika tatal-tatal itu aku manfaatkan untuk membuat saka guru? Barangkali itulah ilham yang dipancarkan oleh Gusti Allah ke dalam dada Sunan Kalijaga, sehingga ia segera mengumpulkan tatal-tatal kayu jati. Alkisah, seluruh bahan untuk pembangunan Masjid Agung Demak telah terkumpul, termasuk saka utama atau saka guru masjid tersebut, kecuali saka guru yang mestinya dibuat oleh Sunan Kalijaga. Setelah terkumpul dalam satu tumpukan,
Ia segera mengatur sedemikian rupa sehingga menjadi berbentuk seperti sebuah sakaguni yang sama ukurannya dengan tiang para wali sanga lainnya. Saka guru atau tiang itu kemudian disebut dengan saka tatal, tiang penyangga Masjid Demak yang terbuat dari kayu dan memiliki motif. Sementara, Raden Pata bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sengkala Mehmet yang bermakna sirno ilang kertaning bumi. Secara filosofis bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak yaitu 1401 Saka. Bulus yang terdiri tas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut saka tatal, saka guru dibuat langsung oleh Wali Songo. Masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti candra sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarirawani, maknanya tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut Saka Majapahit. Sekedar pengetahuan, di sini akan kami ceritakan sedikit tentang Ki Ageng Selo. Dilansir dari Kompas.com, hidup sebagai seorang petani lantas membuat Ki Ageng Selo banyak menghabiskan waktunya di sawah. Suatu hari, Ki Ageng Selo sedang bekerja, mencangkul di sawah. Langit saat itu terlihat sangat mendung dan tidak lama kemudian hujan turun dan petir menyambar-nyambar. Petani lain yang melihat cuaca saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah karena takut. Namun, berbeda dengan Ki Ageng Selo, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Di tengah-tengah sedang mencangkul, tiba-tiba sebuah petir menyambar Ki Ageng Selo. Ajaibnya, petir tersebut berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Petir tersebut berwujud naga. Ki Ageng Selo mengikat petir tersebut ke sebuah pohon gandrik dan kemudian membawanya ke Sultan Demak. Sewaktu dibawa ke Sultan Demak, wujudnya pun berubah, dari naga menjadi seorang kakek. Kakek itu kemudian dibawa dan dikurung oleh Sultan Demak dan dipertontonkan di alun-alun. Setelah itu, datanglah seorang nenek mendekat ke kerangkeng tempat kakek tersebut dikurung. Ia menyiramkan air dari sebuah kendi ke arah kakek tersebut. Tidak lama kemudian, terdengar suara petir menggelegar dan kakek nenek itu telah menghilang. Semasa hidup, Ki Ageng Selo memiliki keinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Namun, hal tersebut tidak dapat ia capai. Keinginannya baru dapat diwujudkan oleh cicitnya, Sutawijaya. Sutawijaya merupakan pendiri kerajaan Mataram kedua atau Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1587 sampai tahun 1601 Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir ini diabadikan dalam sebuah ukiran di Lawang Bledek, pintu petir di Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak di masa sekarang tetap berdiri kokoh sebagai salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Indonesia, berfungsi sebagai pusat ibadah yang aktif, situs wisata religi yang ramai dikunjungi, dan objek kajian sejarah peradaban Islam di Tanah Jawa. Bangunan utamanya yang khas dengan atap limas bersusun 3 masih terawat baik, menampilkan peninggalan otentik seperti 4 saka guru, tiang utama, yang legendaris, termasuk saka tatal buatan Sunan Kalijaga, yang menjadi daya tarik spiritual dan bukti sejarah penyebaran Islam oleh Wali Songo. Kompleks masjid ini telah berkembang menjadi area terpadu yang dilengkapi dengan Museum Masjid Agung Demak, area makam para Raja Demak, serta berbagai fasilitas pendukung modern seperti area parkir, tempat istirahat, dan kios kuliner. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kompleks ini kini sedang menjalani proses revitalisasi besar-besaran untuk meningkatkan fasilitas, menambah bangunan pendukung seperti perpustakaan dan klinik, dan berambisi didaftarkan sebagai warisan budaya dunia UNESCO.
sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat dakwah melalui pengelolaan informasi digital. Hikmahnya, kita bisa belajar dari Wali Songo tentang nilai-nilai persatuan, kerjasama, kekompakan, dan ukhuwah Islamiyah. Sesulit apapun keadaan, bila kita meminta petunjuk kepada Allah, insya Allah akan diberi petunjuk dan kemudahan, seperti kisah Sunan Kalijaga. Wallahu a'lam bishawab. Di penghujung video, terima kasih sudah melihat tayangan ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga kalian semua senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.